Kalau kita pergi keluar, kita kan nggak bisa nangkap kucing, apalagi corona seperti ini. Tapi kalau kita punya apa yang dia mau kucing, tentu kucingnya datang. Benar juga ya. Ya, itulah tadi bicara sendiri. Kalian tahu apa yang saya bicarakan? Tentang kucing? Bukan. Ini adalah strategi marketing yang efektif kita terapkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah bicara sendiri itu merupakan kegilaan dan sesuatu yang salah? Nehi. Anda tahu apa yang saya bicarakan tadi? Saya mengutip dari Facebook. Tertulis di sana, itu suatu ilmu ternyata. Bahwasanya ketika kita menginginkan mendapatkan klien, kita tidak harus keluar mencarinya. Tapi kita memberikan apa yang dibutuhkannya. Dengan perumpamaan kucing tadi, tak akan mungkin kita bisa mencari kucing, mengambil kucing di jalanan, tapi kita bisa mendapatkan kucing dengan memasak sesuatu, menyediakan makanan untuk kucing itu. Itu satu contoh. Sekarang silakan. Dari yang saya contohkan tadi, bagaimana Anda menganggapnya? Apakah bicara sendiri itu suatu kegilaan yang tidak perlu kita lakukan? Atau Anda percaya bahwasanya bicara sendiri itu bisa meningkatkan produktivitas dan mengubah hidup Anda menjadi lebih baik? Tontonlah video ini sampai selesai. Oke guys, jadi bicara sendiri itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Salah satu manfaat bicara sendiri itu adalah meningkatkan rasa percaya diri. Suatu contoh, misalnya ketika kamu belajar bahasa Inggris. Apakah kamu bisa pintar dengan hanya menguasai teori, grammar, struktur? Nehi. No. Kamu harus menyuarakannya. Apakah menyuarakannya dengan menyegel mulut? Tidak. Kamu harus bicara. Bagaimana kalau tidak ada lawan bicara? Kamu harus bicara sendiri. Bicaralah dari hal-hal sederhana. Misalnya, I, you, they, we, he, she, it. Kita akan terpancing untuk bicara lebih banyak lagi. I am here. I am here in this room. And I am talking with you. You are looking at me. You are listening to me. And you are there. I don't know where you are. This is good. This is great. This is fantastic. Please subscribe to my channel. Like, share, and comment. Ya, itulah cara efektif belajar bahasa Inggris. Anda harus menyuarakannya. Kamu harus berbicara. Tanpa berbicara, kamu hanya menang dinilai. Tapi untuk berbicara langsung dengan orang asing, kamu pasti mentok. Bicara sendiri itu juga bisa menghilangkan stres. Walaupun bicara sendiri itu juga bisa mendatangkan stres dan depresi. Loh, kok bisa? Bisa. Contohnya, ketika kita dalam keadaan down, kita menyesalinya, tentu kita bicara kepada diri sendiri tentang kesedihan dan kedukaan dan bisa menjadi larut lebih dalam kedukaan itu. Misalnya, aduh, apa yang terjadi? Aduh, kenapa dia putusin gue? Sial bener nasibku. Aduh, gimana cara jalannya ini? Apakah memang sampai di sini saja akhirnya? Ini tidak akan bisa kita selesaikan. Aduh. Nah, itulah dia. Kalau kita salah menerapkan aktivitas berbicara sendiri ini untuk meratapi nasib, maka kita akan terbawa emosi dan jatuh. Tapi sebaliknya, jika kita bisa memanfaatkan aktivitas berbicara sendiri ini untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan taraf hidup kita, kita akan sukses. Dengan berbicara sendiri akan membuat kita termotivasi, akan memberikan cambuk di tangan kita untuk melecut diri kita sendiri agar melakukan suatu produktivitas. Dan kita membangun jembatan untuk sampai ke sono. Sebagai contoh misalnya, jika Anda seorang olahragawan, maka Anda pastinya ingin menang dalam suatu perlombaan. Bagaimana caranya menang? Tentulah berlatih sekuat tenaga Anda. Cukup? Belum cukup. Anda perlu memvisualisasikannya, membayangkannya bahwa Anda memang benar-benar menjadi juara. Cukup? Belum cukup. Anda perlu menyuarakannya. Maka Anda akan berbicara sendiri. Aku harus menang. Akulah pemenangnya. Aku sudah berlatih selama ini dan sudah mengukur kekuatan lawan. Aku sudah melakukan perbandingan demi perbandingan dan yakin tidak ada yang bisa melebihi kecepatanku. Aku akan menang. Dan dengan motivasi kata-kata ini, apa yang terjadi? Anda benar-benar menang.
Apakah itu suatu keajaiban? Ya, dalam konteks ini, ya. Oke, jadi Anda tertarik untuk fokus pada aktivitas bicara sendiri ini? Boleh saja. Tiada yang larang. Tapi ingat, jangan sampai Anda dikira orang gila. Karena tentunya bicara harus terarah. Bukan bicara apa saja, apalagi ketawa-tawa sendiri di jalan lepas baju. Dilempar batu nanti. Ya. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas aktivitas berbicara sendiri ini alias self-talk ini? Beberapa hal berikut bisa Anda lakukan. Pertama, coba kita berteman dengan diri sendiri, mengenal diri sendiri lebih santai lagi dan percaya pada apa yang bisa kita lakukan untuk membuat perubahan dalam hidup. Karena kita merasa nyaman dengan diri sendiri, maka kita berbuat baik kepada diri sendiri. Caranya mengucapkan hal-hal yang baik kepada diri sendiri. Jangan sampai yang tidak baik. Yang tidak baik itu misalnya, mati deh gue. Duh ampun, kayaknya udah nasib gue begini, apalah aku cuman seorang tamatan SMA. Aduh, pada kuliah semua nih, gimana ya? Ya, kayaknya udah nasib jadi orang miskin, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bukan berteman dengan diri sendiri, tapi menganiaya diri sendiri. Teman dengan diri sendiri berarti kita merangkul erat tubuh kita, dan kita tempatkan pada kedudukan yang baik dengan mengucap, aku bisa. Tidak ada yang tidak bisa di muka bumi ini. Suatu waktu nanti aku akan bisa. Dan mensyukuri apa yang telah kita dapatkan, karena sudah jelas barang siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmat. Dengan ini akan meningkatkan produktivitas kita dan memotivasi kita untuk sukses. Kemudian berikutnya, coba tentukan tujuan Anda. Buat secara konkret dan nyata. Kalau bisa visualisasikan tujuan Anda itu apa. Misalnya saya sekarang ini sedang ingin rumah. Maka saya bicara kepada diri sendiri bagaimana bisa mendapatkan rumah. Kayaknya harus promosi setiap hari, kayaknya harus dapat klien yang order $1.000 dalam sehari. Wah, coba dikalikan aja 10. Udah $10.000. Mungkin kalau ada $20.000 bisa dapat rumah. Itu salah satu contoh. Dan visualisasikan, bukan hanya berkhayal, tapi pacu diri untuk semangat mendapatkan apa yang kita ucapkan tadi. Berikutnya, jangan pernah mengatakan, aku tidak bisa. Katakan, aku belum bisa. Mungkin tidak sekarang. Karena ada waktu yang perlu kita tempuh, yang perlu kita jalani untuk ke sana. Dengan dorongan semangat yang kita ucapkan berulang-ulang, yang kita yakini berulang-ulang, tentunya ini tidak sesusah yang kita bayangkan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan terakhir, nikmati saja iramanya seperti kita sedang berakting ya. Anda lihat acting, Anda lihat film atau sinetron, seperti itulah. Bagaimana sang aktornya mendalami cerita dan menyelami dan menghayati benar isi ceritanya. Kita juga seperti itu, kita nikmati saja tanpa merasa seperti orang gila. Oke, itulah cara meningkatkan kualitas aktivitas bicara sendiri ini supaya kita maju juga. Dan ingat, dilarang bicara sendiri jika ketika Anda sedang rapat, bos Anda bicara, dan orang-orang pada diam, Anda bicara sendiri. Apalagi mengatakan, ini rapat lama amat, sebel deh gua. Jangan, Anda sedang gosok gigi, dan Anda bicara sendiri, tentu tidak bersuara. Jangan, Anda ngorok tidur. Bagaimana bisa bicara sendiri? Nehi. Dan sebaiknya Anda bicara dengan mulut, jangan dengan hidung, apalagi telinga atau mata ya. Oke lah, itu sudah sangat lebay. Dan jika tidak lucu, tidak perlu ketawa. Yang penting, ingat bahwasanya dengan bicara sendiri akan membuat kita lebih percaya diri dalam hidup, termotivasi untuk melakukan produktivitas, dan bisa membedakan mana bicaranya orang gila dan mana bicaranya orang sukses. Demikian, jika Anda tidak setuju, silakan beri komentar. Jika Anda setuju, boleh pula beri komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan like, subscribe, dan share kepada yang lain. Kita jumpa di lain kesempatan.